Halo guys, kita akan membahas tentang zat aditif, zat yang biasa ditambahkan pada makanan dan minuman, serta zat adiktif yang membuat kecanduan. Zat aditif. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, guys. Fungsi zat aditif makanan adalah memperbaiki tampilan, meningkatkan cita rasa, memperkaya kandungan gizi, dan mengawetkan, guys. Bagian jenis zat aditif ada dua, guys. Yang A, zat aditif alami. Yang B, zat aditif buatan atau sintetik. Zat aditif alami yaitu bahan-bahan yang bersumber dari alam. Contohnya garam sebagai pengawet, daun pandan sebagai warna, dan gula sebagai pemanis, serta bawang merah atau bawang putih sebagai penyedap rasa, guys. Pemanis alami merupakan pemanis yang berasal dari bahan alami seperti tebu, gula merah, madu, gula kelapa, dan gula jagung, guys. Bahan pengawet alami terdiri dari gula, garam, asam sitrat, dan asam asetat atau asam cuka, guys. Metode pengawetan ada fisika, biologi, kimia. Secara fisika yaitu penambahan sejumlah energi, penurunan suhu terkendali, pengaturan kandungan air. Secara biologi yaitu enzim. Secara kimia ada pemanisan, pengasinan, dan pengasaman, guys. Penyedap alami. Penyedap alami terdiri atas garam, gula, cuka, rempah-rempah, bumbu, herba, dan daun. Bahan penyedap yang pertama kali digunakan manusia adalah bumbu. Selain berfungsi sebagai penyedap, juga berfungsi sebagai pengawet seperti pada pengolahan daging. Minyak esensial dan turunannya. Zat aromatik yang berbentuk minyak cair, padat atau setengah padat yang terdapat pada tanaman, bersifat larut dalam alkohol atau eter, sedikit larut dalam air, dan mudah menguap, guys. Minyak ini dihasilkan dari bagian-bagian tanaman seperti bunga minyak neroli, tunas sengkih, biji merica, ketumbar adas, dan sebagainya. Minyak esensial terdiri dari dua komponen, yaitu hidrokarbon dan komponen teroksidasi dari hidrokarbon tersebut, seperti sitrat, geraniol, linalol. Herba dan daun digunakan dalam bentuk segar, guys. Contoh, serai, daun pandan, daun salam, rosemary, oregano, tarragon, dan marjoram. Zat aditif buatan atau sintetik yaitu bahan yang disengaja dibuat karena adanya keterbatasan bahan aditif alami, guys. Contohnya
monosodium glutamat untuk menguatkan rasa makanan, siklamat untuk memberikan rasa manis yang lebih kuat, guys. Berikutnya bahan penyedap rasa buatan, guys. Bahan pengawet buatan. Pengawet buatan contohnya adalah asam benzoat, asam propionat, asam sorbat, sulfur dioksida, etil hidroksida benzoat, kalium benzoat, kalium sulfid, dan lain sebagainya. Berikut adalah daftar pengawet buatan yang berbahaya. Ada formalin, ada borak, natamsin, kalium asetat, nitrit, dan nitrat, guys. Bahan pemanis rasa buatan. Pemanis buatan merupakan senyawa yang secara substansial memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi, yaitu berkisar 30 sampai ribuan kali lebih manis dibandingkan gula alami. Contohnya aspartam, isomalat, silitol, maltitol, manitol, sorbitol, laktitol, asesulfam kalium, alitam, neotam, siklamat, sakarin, dan sukralosa. Bahan pewarna buatan. Bahan pewarna buatan ada face green, sunset yellow, brilliant blue, coklat HT, pencu 4R, dan erythrocin, guys. Beberapa zat pewarna yang diizinkan adalah tartazin, sunset yellow, carmoisin, quinolone yellow, pencu 4R, brilliant blue, dan erythrocin. Berikutnya kita akan mempelajari zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, guys. Secara umum ada 3 besar kelompok zat adiktif, yaitu stimulan, depresan, halusinogen. Berikut adalah zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Bahan yang termasuk bahan adiktif bukan narkotika dan psikotropika misalnya adalah tein, kafein, dan nikotin. Tein ada pada produk teh, kafein ada produk. Berikutnya nikotin. Nikotin adalah senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuhan seperti tembakau. Berikutnya minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Nama kimia dari alkohol yang disebut adalah etanol, guys. Inhalansia atau solvent. Zat yang digolongkan ke dalam inhalansia dan solvent meliputi berbagai senyawa yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Kita lanjutkan, guys. Yang berikutnya adalah zat adiktif narkotika. Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya dan penggunaannya dilarang di seluruh dunia. Pengertian dari psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat. Zat adiktif dan psikotropika yang dalam istilah sehari dikenal dengan nama narkoba atau narkotika dan obat berbahaya atau nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif adalah zat yang berasal dari tanaman. Bukan tanaman yang apabila dimakan, diminum, dihisap, atau disuntikan ke dalam tubuh manusia dapat menurunkan kesadaran. Narkotika golongan 2. Narkotika ini adalah berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan oleh terapi. Contohnya morfin, petidin. Narkotika golongan 3 contohnya kodein, buprenorfin. Berikutnya kita akan mempelajari tentang amfetamin, dikenal dengan nama speed up Perswis atau sulfat.
Amfetamin adalah stimulan susunan saraf pusat, digunakan untuk menurunkan berat badan, menghilangkan rasa mengantuk, dan sering dipakai olahragawan, guys. Asam barbiturat. Asam barbiturat tergolong depresan susunan saraf pusat. Dalam dosis kecil memberikan efek menenangkan sedativa, sedangkan dalam dosis besar dapat menyebabkan tidur atau hipnotika. Berikutnya benzodiazepin. Benzodiazepin digunakan dalam kedokteran untuk berbagai tujuan, diantaranya mengatasi ansietas, rasa cemas, ketegangan, dan menimbulkan efek sedasi. Yang terakhir adalah LSA dan LSD. LSA dan LSD merupakan zat halusinogen yang dapat mengubah persepsi pikiran dan perasaan seseorang, guys. Makasih guys, penjelasan ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa.